eh, melakukan hubungan intim dengan budak itu diperbolehkan ya. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan pemaparan tentang materi bab 3 ya, dapat kita simpulkan bahwa kita harus menghindari beberapa dosa besar. Tadi udah disebutkannya satu-satu. Nah, yang ada beberapa poin yang harus diingat oleh kalian, yaitu pertama kita harus tahu apa definisinya dari dosa-dosa besar yang tadi. Kemudian kalau ada jenis-jenisnya, macam-macamnya. Kemudian kedua, dalilnya kenapa Allah mengharamkan perbuatan dosa-dosa yang tadi telah disebutkan. Yang ketiga, dampak negatif dari perbuatan dosa tersebut apa saja. Tidak semata-mata Allah mengharamkan perbuatan tersebut jika tidak ada dampak negatifnya. Kemudian yang terakhir adalah hikmah diharamkannya. Nah, terima kasih. Untuk selanjutnya kita ada sesi tanya jawab. Alhamdulillah kemarin ada beberapa santri, terima kasih kepada kalian yang udah memberikan beberapa pertanyaan. Insya Allah sekarang akan kita jawab yang berhubungan dengan bab 3 ya. Langsung aja Ustaz. Insya Allah pertanyaannya akan dijawab oleh Al-Ustaz Jaja ya. Ini ada pertanyaan dari kelas 11 IAI 2 ya Ustaz. Pertanyaan pertama dari Meli Amelia. Apa yang harus kita lakukan apabila ada orang terdekat kita sering meninggalkan sholat, bahkan usianya sudah dewasa? Nah, takutnya menyinggung perasaan. Nah, bagaimana Ustaz? Oh ya, terima kasih ya, pertanyaannya sungguh sangat luar biasa ini. Terkait dengan ada saudara kita ya, dan ini sangat mungkin terjadi di keluarga kita juga kan. Ada beberapa anggota keluarga kita yang memang terhadap kewajiban sholat itu lalai atau sama sekali meninggalkan. Nah, apa yang harus kita perbuat ya, ataupun kita lakukan? Yang pertama ya, kita beri nasihat ya, karena salah satu hak seorang muslim terhadap muslim itu adalah menasihati. Tentu tata cara ya, ataupun metode yang disampaikan oleh kita kepada orang tersebut harus dengan cara-cara yang baik supaya tidak menyinggung. Sebaik apapun niat kita ya, kalau tanpa dibarengi dengan cara yang baik tetap akan buruk. Makanya niat yang baik, cara yang baik, dan maksudnya juga harus baik. Jadi hal yang harus kita lakukan adalah memperingati, memberi nasihat dengan cara-cara yang baik, sebagaimana dalam surat Al-Asr kan, watawasau bil haqqi watawasau bisabri, dan tidak boleh menyerah, terus aja ya, ya pun harus sabar ya, sebagaimana kita menyuruh sholat kepada anak-anak kita ya, harus sabar. Sabar itu tidak ada batasnya kecuali kalau kita membatasi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan puas ya jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Tidak puas. Oh iya, tidak puas. Tidak puas. Pertanyaan selanjutnya dari Fariha Ratu Kansa. Aku punya kerabat dekat. Nah, dia terjerumus ke dalam masalah perjudian dengan alasan menafkahi keluarganya. Nah, bagaimana hukumnya? Kira-kira. Menafkahi keluarga dari hasil judi. Ya. Menafkahi keluarga dari cara-cara yang haram tetap saja tidak boleh. Tetap saja tidak boleh. Insya Allah kalau kita berusaha dibarengi dengan ikhtiar, tawakal kepada Allah SWT, pasti Allah SWT akan memberikan jalan yang terbaik ya. Tidak dengan cara-cara yang buruk, dan sudah jelaskan judi itu adalah merupakan perbuatan yang diharamkan, maka tidak boleh. Apapun alasannya ya. Apapun alasannya. Ya. Selanjutnya dari Mutia Fasya Aulia mau bertanya. Kan sebagian khamar itu terbuat dari anggur dan anggur itu adalah halal, kemudian menjadi khamar dan hukumnya haram. Nah, bagaimana Ustaz?
Ya, Yang awalnya dari halal kok bisa menjadi haram gitu. khamar itu ya bahan dasarnya adalah eh, makanan-makanan tertentu yang telah melewati proses kimiawi dan bukan hanya anggur saja kan, dari tape pun kalau kita fermentasi itu akan menjadi arak. Jadi yang diperhatikan itu bukan hanya asalnya tapi juga prosesnya ya. Kemudian eh, dari proses tersebut menimbulkan sesuatu yang Memabukkan ya. itu membukan atau menimbulkan kadar alkohol yang tinggi, walaupun asalnya tape anggur tetap saja ya itu diharamkan karena bisa memabukkan dan kadar alkoholnya yang sangat tinggi. Jadi bukan karena asalnya, proses itu juga bisa berpengaruh terhadap hukum. Ya, jadi semua khamar itu kan memabukkan dan setiap yang memabukkan itu adalah khamar dan setiap khamar itu haram ya Ustaz. Logikanya begini, Gundul ya. Eh, babi kan asalnya haram, Ya. haram. Tapi bagaimana kalau setelah melalui proses kimiawi yang lama ya, sehingga ada vaksin-vaksin dari berasal dari babi, itu sebagian berpendapat ya boleh ya. Nah, sebab sudah melalui proses yang panjang. Itu ada yang berpendapat seperti itu, walaupun ini sangat sangat Kontroversi ya, Ustaz. kontroversi. Diilustrasikan kata di asalnya Halal. halal oke, tapi fermentasi yang panjang Mulai proses. jadi haram. Kok malam tina babi asalnya haram tapi dengan proses yang panjang vaksinnya kita butuhkan halal tuh. Ada juga yang berpendapat halal, tapi ini adalah sebagian kecil saja. Itu sebagai bandingan saja. Ya. Kemudian dari hasanah lillah. Nah, bagaimana jika seorang anak hubungan dengan orang tuanya ini tidak terlalu dekat, Ustaz? Apakah bisa dikategorikan durhaka kepada orang tua? Ya, hubungan anak yang kurang harmonis dengan kurang orang harmonis, tua ya. ini biasanya dipicu oleh faktor komunikasi atau keterbukaan, dan masing-masing pihak baik anak ataupun orang tua harus memfungsikan, harus menjalankan tugasnya ya sebaik-baiknya ya. Sebagai orang tua harus mengayomi dengan penuh kasih sayang ya. Juga sebagai anak harus penuh dengan hormat pada orang tua, dan insya Allah itu ya kalau dua-duanya memahami hak dan kewajibannya akan melahirkan hubungan yang harmonis antara anak dan orang tua. Jadi yang harus diperbaiki itu adalah komunikasinya, Bu. Iya. Biasanya adalah faktor komunikasi yang kurang sehat antara anak dan orang tua dalam hal komunikasi. Nah, berarti tidak bisa dikategorikan durhaka ya, Ustaz? Nah, selama mungkin tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. itu kan persoalannya kurang harmonis tadi kan pertanyaannya. Oh, itu tidak masuk dalam kategori durhaka pada orang tua. Durhaka, hanya saja ya komunikasinya harus diperbaiki, tidak termasuk durhaka kalau kurang harmonis. Ya. Kemudian dari Yulianti. Nah, ini di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa salah satu orang yang tidak boleh dinikahi itu ada yang namanya budak. Apakah budak ini sama dengan pembantu? Gitu. Nah, apakah budak itu termasuk pembantu ya? Kalau di dalam Al-Quran ya kan melakukan hubungan intim dengan budak itu diperbolehkan ya, illa malakat aimanuhum, kepada istri-istrinya atau kepada budak yang dia miliki. Nah, untuk konteks sekarang ini, apakah sistem perbudakan sekarang ini masih ada? Nah, ini yang menjadi pertanyaan itu. Makanya seringkali orang-orang Arab ya ketika ada TKW
yang dikirim dari beberapa negara, maka majikannya tersebut bisa memperlakukan pembantu tersebut seperti budak. seperti budak, karena dalam pemahaman mereka ini adalah awamah malakat aymanuhum. Dan ini yang perlu diperjelas, apakah sistem perbudakan sekarang masih ada ataukah sudah tidak ada. Nah, kalau yang ditanyakan tadi pembantu kan? Iya. Nah, apakah pembantu termasuk budak bukan? Iya. Saya kira Berbeda ya. sependek pengetahuan saya ya, antara kalau istilah sekarang bukan pembantu ya, asisten rumah tangga itu beda jauh dengan yang namanya budak. Jadi jelas terlarang ya melakukan hubungan dengan seorang pembantu tanpa ikatan yang sah. Apalagi kalau budak itu kan diperjualbelikan ya. Kalau pembantu kan istilahnya bekerja, dia kan bekerja. Betul, profesional saja kan ini ya. Bekerja. Seorang profesional ya. Jadi berbeda ya antara budak dan pembantu. Kemudian selanjutnya dari siapa nih? Dari Azahra nih, Karina Azahra. Apakah giveaway ini termasuk perbuatan judi? Untuk giveaway ini yang sekarang lagi tren ya, pemberian hadiah dari YouTube itu tidak termasuk kategori haram. Sebab ya sebagaimana lazimnya seseorang akan mendapatkan reward hadiah ya, apabila dia sudah melewati berbagai usaha ya, syarat-syarat yang harus dipenuhi, kan itu lazim ya. Jadi pemberian hadiah dari YouTube yang disebut dengan giveaway itu tidak termasuk dalam kategori judi dan itu diperbolehkan. Ya, boleh ya. Ya, sekian pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini. Mohon maaf kami tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan ya. Nah, mudah-mudahan bisa mewakili jawaban-jawabannya itu tadi, mudah-mudahan bisa mewakili dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh kalian. Dari awal sampai akhir, mungkin sekian dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ditutup dengan doa. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.